Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kawan pajak semua. Selamat datang di podcast KPP pertama KPP episode kali ini. Jadi bersama saya hostnya Maria beserta di samping saya ada dua penjuru pajak KPP pertama yang akan nantinya menjadi narasumber dan akan menjelaskan materi kita kali ini, yaitu SITAS. Samping saya ada Bang Sandi dan sebelah saya ada Bang Audi. Nah, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah Baik ya. Kemarin gimana? Sehat. Kayaknya setia banget ya. Dia akan menjelaskan berhubungan tentang sistem yang baru nih. Dengan menyambut sistem yang baru pastinya semangat nih menjelaskan. Harus baru. Semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau pantun dulu Bang. Boleh. Ketugu. Tunggu aja. Pesan ekstra tentara. Ini bisa di-post ya? Kita lanjut ya. Ya, silakan lanjutkan pantunnya kemarin. Ketugu Adipura naik beca. Cakep. Lihat kanan kiri, sekelilingnya banyak padi yang tumbuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast kami Pratama Baik. Oke nih Bang, langsung aja ya Bang ya, kita pada intinya. Di podcast kali ini teman-teman semua kita akan membahas tentang SITAS. Nah, mungkin banyak kawan pajak yang belum ngerti atau belum pernah dengar malah yang terkait sama SITAS ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Bang Lodi mungkin kan, gambaran tentang SITAS itu apa sih? Oke, jadi SITAS itu sebetulnya singkatan dari bahasa Inggris, Maria. Jadi Cortex Administration System. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya siap. Sistem inti administrasi perpajakan. Jadi sebetulnya ini adalah sistem perpajakan terbaru dan termutakhir nih. Gunanya untuk apa? Itu untuk memudahkan wajib pajak dan juga instansi DJP ini secara khususnya untuk mengadministrasikan perpajakan. Jadi sebenarnya siap dan Cortex ini SITAS ini adalah untuk membantu nanti untuk menggantikan sistem yang lama tadi. Begitu Pak. Menarik banget ya Bang ya. Jadi ini manfaatnya itu bukan cuma hanya di pihak DJP aja, tapi di wajib pajak juga. Betul. Nah, sebelum kita memulai membagi informasi ini, kita mau disclaimer dulu. Jadi memang informasi terkait SITAS ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi yang kita sampaikan pada hari ini mungkin berubah nih, mengikuti dari perubahan ketentuan perpajakannya ataupun dari pengembangan sistem dari SITAS ini sendiri. Jadi yang kita sampaikan sini bisa jadi nanti berubah, termasuk juga nama yang tadi SITAS dan siap tadi. Nah, itu bisa jadi nanti berubah nih waktu launching nanti tiba-tiba nanti ada nama barunya gitu. Jadi untuk sementara memang SITAS dan siap, cuma nanti kita ikuti lagi perkembangannya. Gitu. Nah, ini kan tadi udah Abang dijelasin nih mengenai SITAS itu apa. Nah, kita sebagai orang pajak nih Bang, sebagai wajib pajak juga pengen tahu kenapa sih kita harus tahu SITAS itu apa. Oke, jadi sebenarnya wajib pajak ini wajib tahu ya. Maksudnya kan kita ada perubahan sistem nih perpajakannya otomatis. Ya sebagai wajib pajak kita harus aware nih ada perubahan terkait sistem kita. Maksudnya nanti kalau misalnya SITAS ini udah berlaku jangan tiba-tiba nanti kaget gitu. Kan kalau misalnya kita berubah aplikasi dari yang satu ke yang baru, kita kadang kaget nih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bisa jadi nanti takutnya karena mereka nggak aware, wajib pajak nggak aware, takutnya nanti ada tidak bisa melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti pembayaran atau pelaporan. Kan sayang nanti bisa didenda kan. Jadi wajib pajak tetap harus aware terhadap perubahan yang terjadi di sistem perpajakan ini sendiri. Gitu. Jadi gimana tuh Bang biar hal yang tadi Abang sebutkan itu nggak terjadi sama kawan pajak? Oke, tenang aja Kak Maria dan teman-teman semua yang lagi nonton. Nanti akan kita spill nih seluruhnya ya, Bang Sandi juga.
jadi kita spill supaya nanti wajib pajak juga tetap bisa mengikuti nih perubahan dari sistem lama menjadi CITAS atau siap nih. Tunggu ya. Itu ya teman-teman. Ya, tadi kita udah tahu apa itu CITAS, kenapa kita harus tahu sebagai pengawal pajak terkait sama CITAS. Nah sekarang apa sih yang melatar belakangi DJP itu membuat CITAS ini? Mungkin Bang Sandi bisa dijelaskan? Latar belakang utama dari Direktorat Jenderal Pajak buat CITAS atau misalkan kita sebut siap aja kali ya, SIAP siap. Itu karena sistem perpajakan kita itu bisa dibilang kadaluarsa sih enggak ya, ketinggalan zaman mungkin ya. Karena apa? Karena semua sistem itu masih kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lalu terakhir. Tapi untuk data-data tersebut hanya ibaratnya ada namanya tempat servernya ibaratnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Ketika kita mengakses data itu kita perlu buat aplikasi lagi yang lain. Lalu kita perlu buat aplikasi yang lain sehingga ada beberapa aplikasi yang sebenarnya bisa dijadikan satu. Cuman karena itu masih ibaratnya penyimpanan yang lama ya, jadi diperbarui sekarang. Jadi dipermudah di mana nanti semuanya akan jadi satu sistem, satu akses. Jadi nanti bukan hanya ibaratnya kalau misalkan contoh aja ya kemarin yang sekarang terjadi itu kalau wajib pajak yang mendaftar pakai IREK, melapor pakai DJP online. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin wajib pajak pernah ngerasain kalau misalkan dulu kalau mau bikin billing beda lagi opsinya. Sekarang sudah disatukan di DJP online. Jadi untuk mempermudahkan wajib pajak dan kitanya juga sebagai orang pajak dalam mengakses informasi ya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sehingga mempermudahkan aktivitas kita sebagai fiskus dan juga dari wajib pajak itu sendiri. Yang tadi kan abang jelasin nih bang, yang tadinya beberapa layanan jadi satu layanan, jadi satu proses bisnis. Betul. Mungkin abang bisa jelasin proses bisnis apa aja sih yang berubah yang tadinya banyak menjadi? Iya benar. Jadi karena mungkin banyak ya, jadi semuanya itu dirangkum menjadi 21 proses bisnis kemarin. Ada 21 proses bisnis yang di Cortex System ini ya, di Cortex System ini. Nah, nanti dari 21 itu wajib pajak yang wajib diketahui wajib pajak itu hanya 5 kemarin. 5. Yang pertama itu probis registrasi, lalu kemudian ada probis pembayaran, probis pelaporan SPT tahunan, lalu ada probis untuk taxpayer pun, sama terakhir itu untuk layanan perpajakan. Nah, 5 probis itu yang ibaratnya minimal wajib pajak tahu dulu lah. Mereka tuh nanti ketika sudah mengakses siap atau CTAS ini ya, Cortex System ini, mereka tuh bisa ngelakuin apa aja. Kira-kira 5 proses bisnis itu yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Oke. Nah kawan-kawan pajak dicatat ya, 5 proses bisnis itu ya. Jadi kita akan kupas nih satu-satu dari yang proses bisnis yang registrasi sampai ke taxpayer. Betul. Ya, oke. Mungkin abang bisa jelasin lagi? Oke, saya jelasin sebagian kali ya, mungkin sebagian lanjut oleh kalian. Pertama itu kita ke proses bisnis registrasi yang seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa ada proses pendaftaran NPWP itu melalui IREK teman-teman semuanya di sini mungkin yang pernah laporan pernah membuat NPWP ya, mungkin dari pertama kali keluar IREK itu kan di sana kita ibaratnya hanya bisa membuat ya, padahal di sana ada perubahan data apa segala macam. Nah nanti akan dijadikan satu, jadi maksudnya dalam artian kita hanya mengakses satu website untuk membuat NPWP tadi. Nanti di sana juga bisa untuk perubahan data, penghapusan ya. Nah itu bisa dilakukan di sana semua. Kalau misalkan selama ini lain-lainnya seperti itu harus ke kantor pajak, nanti teman-teman pajak bisa mengaksesnya hanya di Cortex System tadi itu. Nggak perlu datang ke kantor pajak gitu kan. Nah, jadi emang lebih mempermudah wajib pajak, semua urusannya untuk registrasi sampai maupun penutupan, penghapusan itu bisa dilakukan di layanan registrasi tadi. Lalu kalau untuk SPT tahunan bang, DJP online nah, itu gimana? Bisa dibilang sih mungkin DJP online nanti akan diganti ya, tapi mungkin fiturnya sama, cuma ada perbedaan ya. Mungkin perbedaan signifikan terutama adalah nanti ketika pelaporan SPT itu kan ada formatnya kemarin ya, ada yang S, SS, ya kan, lalu ada yang 170, nanti badannya itu jadikan satu.
Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tinggal dijawab pertanyaannya, tinggal diisi, nanti akan langsung. Jadi nggak formulirnya nggak dibagi 3 kayak gitu lagi kemarin ya. Dan pelaporan di sana semuanya ibaratnya kayak mungkin teman-teman wajib pajak kalau melaporkan dulu ya SPT 21, 22, 23 itu mungkin bisa basisnya website semua karena sekarang udah banyak ya, apalagi yang badan itu kayak Epuport Unifikasi ya, PPH 21 itu sudah di DJP online. Nah nanti akan disatukan di Cortex System tadi itu Maria untuk pelaporan SPT. Nah nggak memungkinkan juga nanti kalau misalkan wajib pajak nih yang PKP nih, yang perusahaan badan, yang PKP yang bisa dilihat seperti 8 itu kan wajib mengeluarkan faktur. Nah itu bisa jadi fakturnya nanti lewat berbasis website juga. Nah jadi nggak perlu pakai aplikasi lainnya kayak faktur apa segala macam, itu nanti semuanya jadi satu. Wah jadi enak banget ya mas sekarang ya, kalau udah jadi satu tuh udah nggak ribet lagi, harus kesini, harus kesana. Jadi udah semakin mudah, harusnya sih kawan-kawan pajak makin semangat lagi ya untuk aware sama pajak ya. Betul. Oke bang, tadi udah proses registrasi udah, Pelaporan sekarang pelaporan udah, pembayaran. Nah kalau untuk pembayaran teman-teman itu mungkin sekarang sudah diakomodir di website DJP Online itu Maria ya, di website DJP Online. Nah nantinya ke depannya itu wajib pajak hanya ibaratnya kayak apa ya? Kalau sekarang itu kan ada kode 411 sekian, PPH 25, PPH final segala macam ya. Nanti itu hanya satu kode jenis akun, di mana ibaratnya itu dananya kayak deposit gitu Kak Maria. Jadi kita masukkan ke apa tadi kan ada tax supplier account atau misalkan login kita gitu nih ya, login Cortex kita. Nanti kan bentuknya website tuh login atas nama kita. Nanti di sana itu kayak ada kita punya saldo. Jadi misalkan kita pajak terutang nih kemarin 100.000, kita tinggal masukkan 100.000, nanti tinggal dipilihkan ke sana. Dimasukkan kita untuk pembayaran pajak apa. Nanti ada billing yang aktif tuh. Misalkan kita mau 100.000, kita billing 100.000, nanti langsung masuk. Kita arahkan mau kemana, apakah pembayaran pajak terutang kita, apakah untuk penagihan, atau misalkan nanti untuk pembayaran pajak lainnya. Dan kemudian juga nanti ada pengembalian perpajakan, kalau misalnya wajib pajak ada lebih bayar, itu bisa diambil lewat sana nanti kemarin, pemberitahuannya di sana. Jadi nanti yang saya sebutkan ini itu namanya tax payer account nanti itu, nama apanya, nama apa namanya, kalau bisa kali ya, nama untuk keseluruhannya. Nah itu mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh di kalau saldonya kayak gitu kayak sistem pay yang di luar sana ya. Iya, untuk mempermudah ya, kita kan harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kan daripada wajib pajak repot-repot bikin billing ini satu, bikin billing ini satu, kan kebanyakan yang kadang sering salah bayar akhirnya pindah bukuan. Nah kalau misalkan hanya satu billing ini diharapkan mempermudahkan wajib pajak supaya tidak terjadi kesalahan pembuatan billing lagi. Jadi wajib pajak hanya tinggal ibaratnya top up saldo ya, nanti tinggal lakukan pembayaran untuk apa. Nah, jadi sangat mempermudah untuk dari sisi wajib pajaknya, dan dari kitanya itu juga gampang untuk melihat pantauan uang masuk ke negara ini seperti itu. Udah makin enak nih ya, udah makin enak, udah makin mudah juga, dan mengikuti zaman juga ya bang. Betul. Udah nggak pakai kirim lagi, pakai billing lagi, nggak begitu lagi ya. Sudah 15 tahun kemarin belum ada sistem, nah sekarang diupdate semuanya, makanya namanya Cortex System. Mantap. Nah, terakhir nih bang, ada bukan terakhir sih, dua terakhir ya. Ada namanya Promissory Taxpayer Account. Mungkin Bang Lodi bisa menjelaskan ke kita apa sih itu Taxpayer Account Management? Jadi salah satu provis yang disebutkan Bang Sandi tadi kan ada yang Taxpayer Account Management. Ini istilahnya kayak portalnya wajib pajak lah untuk melihat profilnya. Jadi nanti di Taxpayer Account Management ini nanti ada profil wajib pajak yang diperlihatkan secara lengkap, komprehensif dan real time. Nah di situ nanti juga ada informasi terkait misalnya kan kalau sekarang kita ngirim misalnya surat cinta dari KTP kan melalui pos ya. Nah terkadang kalau di Sumbar ini kan alamat di KTP itu kadang nggak jelas nih, RT 0, RW 0, Jorong apa gitu kan. Yang seringnya surat ini nggak nyampe nih, nyampenya cuma di kantor wali negari kalau di sini permasalahan. Nanti dengan adanya Taxpayer Account Management ini, nanti wajib pajak bisa melihat sendiri nih, utang pajak ada nggak tuh di profilnya dia, bisa dicek di bagian Taxpayer Account Management ini. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan juga layanan yang lain juga akan muncul di dalam situ gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah nanti adanya buku besar, fitur buku besar. Jadi tiap wajib pajak membayar pajak itu nanti ada riwayatnya.
Kalau sekarang kan kita bayar pakai billing, cuma kita nggak bisa lihat nih kita udah bayar pajak apa aja sih. Kadang ada yang kebayar double ya bang tadi, Iya, kebayar double udah bayar nih bulan Iya. ini, ternyata dibayar lagi nih. Nah itu kan kadang kan penyusahan WP nih, kadang harus PBK lagi kan. Nah, nanti Waktu nih, lagi, iya betul ada waktu yang terbuang juga. Nanti kalau di taxpayer account management ini nanti ada riwayatnya juga nih. Riwayat kalau yang udah bayar nih PPh ini berarti tinggal PPh ini gitu. Nah, yang terakhir itu adalah fitur reminder. Jadi kalau sekarang kan WP banyak tuh, Pak ada pemberitahuannya apa kalau SPT ini udah jatuh tempo gitu. Nah sebetulnya kan ini fitur yang sangat membantu lah istilahnya. Jadi kalau misalnya WP udah ada kewajiban pelaporan SPT, misalnya lapor SPT PPN kan paling lambat akhir bulan berikutnya, itu nanti ada remindernya. Nanti bisa dibikin tuh mungkin kalau di handphone kita bikin nyalakan notifikasi terkait aplikasi ini gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ada apa namanya pemberitahuan terkait reminder jatuh tempo, ya kan langsung ke wajib pajak pajaknya gitu. Jadi ada remindernya. Gitu kalau taxpayer account management. Jadi udah lumayan memudahkan lah istilahnya nanti kalau sudah ada citasi yang berlaku. Jadi nggak sabar ya bang, kita sini cepet-cepet berlaku. Karena kalau kita lihat dari penjelasan Bang Sandi dan Bang Laudi, itu kayak bener-bener sistemnya kekinian banget. Iya. Jadi memudahkan, jadi nggak ada alasan lagi WP lupa bayar, Iya. nggak tahu pembayarannya sampai kapan, Iya. terus Nggak tahu udah dibayar. iya, jadi kayaknya udah makin mudah harusnya sih, udah makin Gampang lah. iya, makin gampang melengkapan pajak ya. Oke, yang terakhir mungkin bang, tadi yang disebutkan terakhir adalah layanan perpajakan. Itu gimana nih bang? Kalau layanan perpajakan itu ada 3 ya, ada layanan edukasi, terus layanan interaktif, sama layanan administrasi perpajakan. Kalau layanan edukasi ini nanti dibagi 3 lagi nih, ada reservasi kelas pajak, ada permohonan edukasi, sama dengan layanan materi edukasi. Jadi kalau yang reservasi kelas pajak, nanti wajib pajak kalau misalnya sedang mencari edukasi terkait misal PPh pasal 21, ternyata yang mengadakan edukasi ini misal KPP yang ada di Jakarta nih. Nah, wajib pajak yang di Payakumbuh itu bisa reservasi kelas di KPP yang di Jakarta nih. Jadi udah seluruh Indonesia udah terhubung nih. Jadi wajib pajak sini boleh ikut yang reservasi kelas pajak di luar. Jadi tinggal reservasi di KPP mana nih sedang diadakan kelas pajak gitu. Nah, kalau misalnya setelah reservasi kelas pajak dicari nggak ketemu nih edukasi terkait PPh 21, wajib pajak bisa membuat namanya permohonan edukasi. Itu juga di layanan perpajakan itu. Jadi permohonan edukasi minta penyuluhnya untuk memberikan edukasi terkait PPh yang dimaksud. Nah kemudian yang terakhir itu adalah materi edukasi. Jadi selain mendengarkan penyuluh untuk berbicara mengenai PPh atau PPN, bisa juga mengakses bahan materinya sendiri tinggal dibaca. Gitu. Nah kemudian layanan perpajakan ini yang kedua adalah layanan interaktif. Interaktif ini adalah untuk wajib pajak dan juga DJP ini berinteraksi satu sama lain. Jadi layanan itu ada layanan informasi perpajakan, kemudian ada layanan layanan untuk mengapresiasi petugas, ada saran dan pengaduan. Jadi sekarang itu ada yang baru tuh apresiasi. Kalau biasanya kan saran dan pengaduan aja nih. Jadi nanti ada apresiasi yang terbaru. Itu kalau misalnya wajib pajak, puas banget nih dilayani sama ya itu. Jadi bisa diapresiasi. Jadi mungkin dari wajib pajak apa sih ini apresiasi? Kalau di dalam internalnya DJP kalau apresiasi itu jadi bikin petugas tuh semangat nih untuk melayani supaya mendapatkan tadi itu apresiasi. Senang loh orang, Pak, saya senang banget loh dia sama Bapak. Itu kita bikin kita tuh lebih semangat gitu. Itu ke WP-nya. Nah, yang ketiga itu adalah layanan perpajakan. Layanan administrasi perpajakan itu seperti yang sekarang nih. Layanan PPK, SKB, SKET PP 23 itu semuanya nanti akan ada di sana permohonannya dan juga produk dari permohonannya tadi. Jadi SKB kalau dulu kan sekarang kan diambil ya, diambil ke sini produknya. PPK sekarang kan sudah ada IPBK, itu kan nanti produknya ada di IPBK-nya. Nah sama nanti yang di layanan perpajakan itu PPK-nya juga muncul di situ produknya. Jadi nggak perlu lagi ngambil kertas ke kantor. Hemat kertas ya, produknya hemat kertas ya. Gitu kan. Jadi gini ya bang, aku tertarik banget ya sama layanan ini. Jadi kalau buat selama ini kan kalau pajak mungkin ada di luar sana yang ini kan kita nggak tahu peraturan terbaru, terus kita kurang tahu nih, kurang sosialisasi. Nah sekarang
Dengan adanya Sitas nanti kita bisa minta ya, bisa ikut kelas pajak, bisa minta materi, itu menarik banget. Jadi bener-bener Udah nggak ada batas lagi ya, udah nggak ada batas lagi lah kayak, pas saya nggak bisa kantor pajak ya tinggal buka SPR akunnya, tinggal reservasi, bikin kelas pajak, selesai. Tinggal Saya nggak paham ini Pak, tinggal Iya. mohon aja edukasi nanti kita dapat. makin Betul, keren betul. banget ya. Jadi udah nggak sabar, jadi aku nggak sabar banget. Jadi kapan sih Sitas ini berlaku? Nah kalau rumor-rumornya sih, ini kan karena sebetulnya cita-cita itu berlakunya kemarin ya, di Januari, terus dimundurin ke Juli, 1 Juli. Cuman kalau rumor-rumornya sih ini berlakunya di awal tahun 2025. Cuman kita tunggu aja nih, siapa tahu ini kan tanggal berapa ya? Tanggal 28 ya hari ini ya. Tanggal 27. Tanggal 1 kan hari Senin nih, Iya. siapa tahu nanti malam ada peng atau ada PMK atau apa yang keluar yang terbaru, ya kita tunggu aja. Jadi tadi udah dijelasin nih Bang dari semuanya tentang Sitas. Dari pihak kawan pajak apa sih yang perlu disiapkan untuk menghadapi perubahan dari sistem DJP Sitas ini? Oke, yang pertama ya tadi yang mencari tahu tentang Sitas itu kan bisa di mana aja. Yang kedua itu adalah, nah jangan lupa nanti untuk validasi NIK dan NPWP di DJP online supaya nanti bisa mengakses layanan online-nya gitu. Jadi nanti pastikan di DJP online teman kawan pajak semua itu valid. Jadi NIK-nya udah tercantum di dalam DJP online-nya. Jadi nanti kita loginnya pakai NIK lagi nih tahun 2025 atau tanggal 1 Juli nanti kita loginnya pakai nomor NIK. Nggak ada lagi tuh NPWP itu nggak Betul, pakai lagi. nomornya udah dihapus tuh. Iya, Jadi nomor iya. NIK yang dipegang di KTP itu nomor NIK. Kalau untuk badan tambahkan angka 0 di depannya. Betul. Jadi pas 16 digit seperti kata itu. Nggak sabar ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang masih bingung atau masih nggak yakin nih, aku di NPWP udah dimutakirkan belum ya dengan NIK. Nah teman-teman bisa langsung cek di DJP online, terus nanti tinggal masuk ke menu profile, klik kelas, tinggal dimasukkan NIK-nya, tinggal klik simpan, valid atau nggak valid di situ terlihat. Nah buat teman-teman yang belum punya akses DJP online, bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk minta aktivasi EVIN. Kita namanya aktivasi EVIN, nanti masuk ke DJP online-nya, tinggal registrasi aja. Ya, oke teman-teman semua, kayaknya ini udah di sesi terakhir ya Bang ya, udah di ujung acara. Jadi seperti biasa, kita mau pamit undur. Saya Maria. Saya Laudi. Saya Sandi. Ya, kami pamit undur. Semoga apa yang kita bahas hari ini terkait Sitas bisa mempermudah kawan-kawan pajak semua dan makin semangat untuk tahu aware tentang perpajakan, apalagi sekarang sudah mudah. Nah untuk terakhir nih Bang, teman-teman, seperti biasa sebelum kita tutup kita pakai pantun dulu kali ya. Silahkan gambar ya. Untuk sukses diperlukan kerja keras demi membeli sebongkah emas. Tadi cakepnya ya. Cakep. Mari kita menyambut Sitas, sistem perpajakan yang paling cerdas. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman pajak semua. Selamat sore dan sampai jumpa.